Pesona Ustadz Tampan, Bab 4, Pesona Sierra, cucu Kiai Bahar. Tok, tok, tok. Aisyah mengetuk pintu dari luar kamar Sierra. Gadis itu tidak langsung membuka pintu. Setelah berhias, dia sekarang sedang mengganti bajunya. Kalau tadi dia sangat ingin membuat Rizal ilfil kepadanya, sekarang dia malah ingin membuat Rizal terpesona kepadanya. Dia tidak terima dibilang tidak laku oleh lelaki seperti Rizal. Sehebat apa sih dia? Seganteng apa dia? Berani sekali bilang aku tidak laku-laku. Abah juga sih. Kenapa malah terbalik seperti ini? Kenapa harus aku yang melamar dia untuk jadi suamiku? Ah, hidupku, kenapa jadi seperti ini sekarang? Keluh Sierra sambil mengganti bajunya. Mbak Sierra, panggil Aisyah dari luar. Sebentar Umi, aku lagi ganti baju dulu, teriaknya dengan wajah kesal. Sementara di ruang tamu, Kiai Ahmad masih belum bisa membujuk cucunya untuk menerima Sierra sebagai istrinya. Apa kamu keberatan nak? Kamu keberatan tidak ingin menikahi cucuku? Kiai Bahar kembali bertanya dengan penuh harapan. Rizal melihat ke arah Abah dan Utinya. Keduanya melotot tajam ke arahnya. Saya ingin bertemu dengan gadis yang akan dijodohkan dengan saya dulu. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Tanya Rizal. Saking tidak pedulinya dia dengan perjodohan ini, sampai nama Sierra yang baru disebutkan oleh Kiai Bahar beberapa menit yang lalu saja tidak dia ingat. Apalagi kejadian 2 minggu yang lalu di stasiun TV. Mana ingat dia? Namanya Sierra Ahmad, jawab Kiai Bahar dengan suara beratnya. Hito yang berada di belakang Kiai, nampak semakin menampakkan wajah kesalnya, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rizal. Apa kamu benar-benar menyukai lelaki sepertinya, nak? Kenapa aku tidak suka sekali melihat bagaimana cara dia bersikap? Apa kamu akan bahagia jika menikah dengannya? Batin Hito mulai merasa khawatir. Dalam hatinya mulai timbul rasa tidak rela. Gadis kecil yang selama ini dia rawat dengan penuh kasih sayang, harus menikah dengan pria seperti Rizal. Sierra Ahmad, di mana aku mendengar nama itu? Kenapa tidak asing sekali aku mendengarnya? Oceh Rizal dalam hatinya. Tiba-tiba Dery dari belakangnya berbisik pelan kepada Rizal. Apa Ustadz lupa? Tanya Dery ingin mengingatkan. Kalau nama itu adalah nama gadis yang melamar Rizal ketika sedang live di televisi. Lupa apa? Kalau nanya yang benar, Rizal langsung menjawabnya dengan kesal. Membuat Dery tidak melanjutkan lagi apa yang dia ingin katakan. Rizal kembali menatap Kiai Bahar, menarik nafas panjang kemudian kembali berbicara pelan. Saya putuskan ketika saya sudah melihat wajah gadis itu Kiai. Saya akan jujur. Jika tidak suka saya jawab tidak suka. Baiklah, saya tidak akan memaksa. Apapun keputusan Nak Rizal, kami terima. Kiai Bahar tersenyum. Dia membisikkan sesuatu kepada Hito yang ada di belakangnya. Coba panggilkan Sierranya. Perintah Kiai Bahar kepada Hito. Pria itu perlahan membalikan badan, mundur ke belakang kemudian berjalan ke arah kamar Sierra. Di depan kamar ada Aisyah yang masih berdiri. Dia masih mencoba mengetuk pintu kamar putrinya. Namun Sierra belum juga membukanya. Sayang, Abah menyuruh Sierra keluar. Hito berkata kepada istrinya. Mbak, ditunggu Abah di depan, ayo keluar dulu, panggil Aisyah dengan suara lembutnya. Hito menyandarkan tubuhnya ke dinding. Dia menatap wajah istrinya dengan tatapan khawatir. Dua alisnya diangkat ke atas. Kenapa mas, kamu tidak suka dengan pemuda itu sepertinya? Aisyah bertanya kepada Hito. Dari wajah suaminya, dia sudah melihat kalau Hito tidak suka dengan Rizal. Aku tidak menyukainya. Dia terlihat sombong dan angkuh sekali. Nanti putriku malah tidak bahagia dengannya. Hito menarik nafas panjang mengemukakan pendapatnya. Jangan mendahului takdir mas. Tidak ada yang tahu bagaimana nanti. Kita doakan saja yang terbaik untuknya.
dia sendiri yang kemarin sudah melamar Ustadz Oza. Mudah-mudahan setelah bertemu satu sama lain, keduanya bisa saling menerima. Aisyah berkata dengan keyakinannya, sedangkan Hito malah mengernyitkan dahi, tidak begitu yakin dengan jawaban istrinya. Dia akan berurusan denganku kalau menyakiti anak gadisku itu. Awas saja, ancam Hito dengan wajah sinisnya. Aisyah langsung menepuk pundak suaminya. Jangan banyak berpikir buruk dulu mas. Yakin semuanya sama takdir Gusti Allah. Abah juga pasti punya pertimbangan menyetujui perjodohan ini. Aisyah kembali mengetuk pintu kamar Sierra untuk yang keberapa kalinya, hingga akhirnya anak gadisnya itu membuka pintu perlahan. Masya Allah, kamu cantik sekali nak. Umi Pangling lihat kamu begini. Biasanya kan kamu paling tidak mau dandan. Aisyah menatap putrinya yang sudah anggun, memakai sebuah gamis berwarna pink, dengan kerudung berwarna serupa. Jilbab yang dikenakan Sierra cukup panjang sampai menutupi bagian dadanya. Dia benar-benar seperti seorang muslimah yang baik. Gadis berbaju pink tersebut menampakkan wajah kesalnya, dengan dandanan yang sudah anggun tapi wajah yang masih kusut. Abah sudah memanggil kamu ke depan nak, seru Aisyah mengingatkan. Gadis itu berjalan di belakang Aisyah dengan menundukkan kepala, dan di sampingnya ada Hito. Ingat sayang, jual mahal ya, bisik Hito di kuping anak gadisnya. Ketiganya berjalan menuju ke ruang tamu. Semua orang langsung tertuju kepada kedatangan mereka. Namun Sierra yang tertunduk dan berjalan di belakang Aisyah tidak begitu terlihat oleh Rizal. Sierra juga tidak ada keinginan untuk melihat bagaimana wajah Rizal. Dia memilih melihat lantai putih dengan wajah sinisnya. Nduk, kenapa malah duduk di belakang? Tanya Kiai Bahar kepada cucunya. Bisakah aku kabur saat ini juga? Rasanya aku saat ini seperti ada di tepi jurang. Keluh Sierra di dalam hatinya. Dia menggerakkan tubuhnya perlahan. Pandangannya masih menunduk. Sedikit pun dia tidak penasaran ingin melirik atau melihat ke arah Rizal. Umi Aminah melihat bagaimana sikap dan perilaku Sierra, yang menurutnya sangat anggun sekali, sangat sopan. Begitu juga dengan Kiai Ahmad, dia menatap calon menantunya dengan tatapan kagum. Aisyah dan Hito malah terheran-heran, melihat perubahan sikap putrinya yang tiba-tiba sangat sopan dan sangat lembut sekali. Tidak mencerminkan sikap dia sehari-hari. Dia pikir aku tidak laku. Dia pikir aku ini gadis yang jelek, gendut. Lihat saja bagaimana diriku sekarang. Sampai pulang ke rumah nanti kupastikan kamu akan terkagum-kagum sama aku. Tapi capek juga bersikap begini. Tanganku gatal kalau tidak digerakkan. Sierra meyakinkan dirinya untuk menahan diri dari sikap aneh yang biasa dia lakukan. Rizal mulai melirik ke arah wajah gadis yang akan dijodohkan kepadanya. Satu hal yang dia lihat, tidak gendut, namun wajah Sierra yang terus menunduk sedikit membuat dia penasaran. Lumayan, ternyata dia tidak gemuk kayak dulu. Batin Rizal mengakui tubuh ideal Sierra. Pria itu benar-benar semakin penasaran, karena gadis di depannya hanya tertunduk saja. Inilah cucu kami Kiai. Insya Allah dia gadis yang terjaga auratnya. Meski terkadang sehari-hari dia suka sedikit keterlaluan dalam bersikap, tapi, mudah-mudahan Nak Rizal bisa membimbing dan bisa menerima kekurangannya. Kiai Bahar melihat ke arah Sierra. Di luar sikap anehnya, Sierra adalah cucu yang dia sayangi, cucu yang baik dengan caranya sendiri. Nduk, di depan ada seorang lelaki yang dengan penuh kesadaran Abah lamarkan untuk kamu. Mudah-mudahan bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kamu. Apa ada yang ingin kamu tanyakan? Atau Nak Rizal silahkan. Sambung Kiai Bahar kembali berkata. Sierra langsung menggelengkan kepalanya. Sedangkan Rizal mengangkat wajahnya menatap gadis yang sedang tertunduk di depannya. Angkat kepalamu. Aku ingin melihat wajahmu dengan jelas.
Aku ingin lihat bagaimana wanita yang akan kujadikan istri, dan apa kita pernah bertemu sebelumnya. Kenapa wajah dan nama kamu itu tampak tidak asing untukku? Tanya Rizal dengan pertanyaan pertamanya. Dak dik duk, jantung Sierra langsung berdebar sangat kencang. Mendengar suara orang yang bertanya di depannya, suara itu nampak tidak asing juga dia dengar, seperti sudah familiar di telinganya. Rasa penasaran mulai menyeruak dalam hatinya. Kenapa suaranya juga nampak tidak asing? Aku dengar dari dekat seperti ini. Ustadz Oza, Rizal, mereka orang yang sama. Batin Sierra menduga-duga. Dia mulai penasaran, perlahan mengangkat wajahnya dengan sempurna. Dan seketika Rizal langsung menatap wajah cantik di depannya dengan tatapan terpesona. Cantik sekali, Umi Aminah langsung berkata dari samping Rizal, memuji kecantikan gadis yang akan menjadi menantunya itu. Begitu juga dengan Kiai Ahmad, langsung tersenyum melihatnya. Dari belakang Dery ikut terdiam mematung, melihat betapa imut dan cantiknya wanita di depan Rizal, dan dia sudah mengira, kalau gadis itu adalah orang yang sama, dengan wanita di studio TV kemarin. Lumayan, dia cantik. Rizal ikut memuji Sierra dengan suara hatinya. Dia tidak mungkin berani mengatakan itu secara langsung. Sedangkan Sierra yang baru menyadari kalau pria di hadapannya adalah benar-benar Ustadz Oza, seketika mengubah wajah kusutnya menjadi sebuah senyuman yang sangat manis. Ustadz Oza, cicitnya. Istighfar Sierra, inget jual mahal, enak aja. Dia udah bilang aku gak laku. Sierra kembali menarik senyum dari wajahnya, kembali ke mode coolnya. Tenang Sierra, meski kamu sangat menyukainya, atau bahkan kamu sangat mengagumi dirinya. Tapi lihatlah, kenyataan pria di depanmu ini. Aku pikir dia orang baik. Ternyata seorang pembohong yang ulung. Seorang pria yang sombong, bisa-bisanya dia belum bertemu denganku sudah mengatakan hal seperti itu. Dua kata sangat berarti, tidak laku. Dari dua kata itu aku harus menguatkan diri, untuk tidak jatuh cinta lebih dalam dulu padanya. Aku mengepalkan tanganku, kemudian kembali menundukkan kepala. Sekarang dia pasrah kemana takdir akan membawa kisah perjodohan ini. Menolak, gadis itu tidak bisa lagi menolak. Pura-pura tidak menyukainya mungkin bisa. Tapi jika sudah dalam posisi seperti ini, dia hanya bisa terima keputusan pria di depannya saja. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Rizal kembali bertanya kepada Sierra. Dia mulai ingat dengan seorang gadis yang menawarkan dirinya sendiri, untuk jadi istrinya saat dia live di televisi. Sierra menarik nafas panjang. Apa dia mulai ingat dengan kejadian live 2 minggu lalu? Ya Allah, kenapa bisa-bisanya aku melakukan hal sekonyol itu? Kenapa engkau tidak membuat dia amnesia saja ya Allah? Menyesal aku sudah mengatakan itu kepadanya. Oce Sierra dalam hatinya. Dua tangannya kini saling bertemu. Meremas pakaian meluapkan kekesalan. Tidak, kamu salah. Kita tidak pernah bertemu. Kecuali ketika kecil dulu. Jawabku asal sambil menundukkan kepala. Ujung mataku melihat ke arahnya. Dan Rizal sedang menatap tajam ke arahnya. Dasar munafik, tidak ngaku lagi. Ngajak gelut sama aku kayaknya dia. Kini batin Rizal yang bergumam mengatai Sierra. Apapun yang pernah terjadi di belakang, anggap itu adalah sebuah takdir yang Allah tunjukkan, agar kalian bisa bertemu dalam ikatan yang halal. Ingat, di dunia ini tidak pernah ada yang namanya kebetulan, kecuali Allah sendiri yang menggerakkan sendiri hati kalian. Kiai Bahar seolah tahu arah pembicaraan Sierra dan Rizal kemana. Pria itu ingin bertanya tentang pertemuan di acara live di televisi, sedangkan Sierra sedang ingin menyangkalnya. Bagaimana pendapatmu jika kita melangsungkan sebuah pernikahan tanpa cinta? Atau hanya ada cinta sepihak dalam hubungan itu? Masih ada waktu untuk mundur. Jika kamu tidak ingin menikah denganku. Sierra refleks mendongak ke arah Rizal. Dengan wajah serius gadis itu menarik nafas panjang.
Kiai Bahar sudah ingin bicara, namun tangan halus Sierra menahannya. Aku sangat jauh dari kata sempurna di hadapan Gusti Allah. Tapi aku tahu aturan agama, meski terkadang aku masih mengabaikannya. Pernikahan tanpa cinta, tetap akan berjalan dengan seadanya. Tapi pernikahan tanpa dasar agama, maka kelak kedua pasangan akan menemukan dua jalan yang tidak selaras. Dalam agama mengajarkan untuk mencintai pasangannya. Jadi ketika agama tidak ada dalam dirimu, maka kamu akan membenarkan sendiri cinta yang lain, yang bukan pasangan halalmu. Tidak ada cinta sepihak, jika kamu mencinta Allah. Karena mencintai pasangan yang benar, dasarnya karena cinta kepada Allah, dengan suara lantang penuh keyakinan. Sierra berkata dengan yakin. Aisyah yang sejak tadi merasa tidak enak hati, mulai merasa tenang, melihat bagaimana putrinya bersikap sangat baik. Rizal menelan salivanya, sedangkan Kiai Ahmad dan Umi Aminah menatap calon menantunya dengan tatapan bangga. Ada isinya juga itu kepala. Kupikir dia cuman gadis tidak jelas, yang kerjaannya ngejar-ngejar aku. Dalam hati terdalam Rizal merasa kagum kepada Sierra, namun lagi-lagi pria itu tidak mau mengakuinya, meski dalam hatinya sendiri. Ayo Za, langsung dijawab aja, gak usah tanya ini tanya itu. Pertanyaan kamu juga makin kesini malah semakin ngawur saja. Untung saja calon menantuku itu pintar dan cerdas, jadi gak sakit hati ditanya begitu sama kamu. Umi Aminah kembali mendesak cucunya. Uti, nikah itu untuk seumur hidup, gak bisa seenaknya. Kayak beli ikan di pasar langsung deal aja, jawab Rizal tidak mau kalah. Nah kamu tahu, nikah untuk seumur hidup, makanya cari istri yang baik, yang bisa didik anak kamu nanti. Pokoknya kalau kamu menolak perjodohan ini, Uti juga mau mogok makan mulai hari ini. Untuk apa punya cucu terkenal, tapi milih jodoh saja tidak bisa. Dalam hati Umi Aminah tersenyum, dia hanya ingin cucunya sedikit melek, membuka matanya lebar-lebar agar tahu mana yang baik dan benar. Sedangkan Rizal hanya mengernyitkan dahinya. Dia tahu kakek dan neneknya akan mendesak dia terus-menerus jika dia tidak menerimanya. Satu pertanyaan lagi, seru Rizal kembali berseru pelan. Hito sudah ingin berdiri. Mengakhiri pertemuan itu, dia benar-benar tidak suka dengan sikap Rizal kepada putrinya. Kepada siapa kamu akan mengadu, jika ada masalah pada pernikahan itu? Tentu saja sama kamulah. Jika masalah itu dengan kamu, masa aku harus marah-marah sama orang lain? Ngadu sama orang lain? Rugi dong, mending juga cakar-cakar wajah kamu sampai puas. Sierra tersenyum sendiri dengan apa yang sedang direncanakan di otaknya. Aku pastikan tidak akan pernah ada yang tahu bagaimana dalamnya rumah tangga kita. Jika sesuatu terjadi, kita bertengkar, berselisih, aku punya Allah untuk mengadu. Jawab Sierra sambil menahan diri untuk tidak menunjukkan sikap aslinya. Gadis itu sudah gemas, ingin mencabik pria di hadapannya. Sombong sekali dia. Seolah yakin kalau rumah tangga yang akan kita jalani tidak akan pernah ada kebahagiaan di sana. Kiai Bahar tersenyum. Dia senang cucunya ternyata bisa menempatkan diri dengan baik. Kapan dia harus bersikap dewasa, dan kadang dia harus bersikap manja, meski kenyataan Sierra terus membatin hal yang tidak-tidak dalam hatinya. Baiklah, ku terima saja dia. Lumayan, setidaknya aku terhindar dari desakan Abah sama Uti. Dan aku juga ingin lihat, sekuat apa dia bertahan menjalani rumah tangga tanpa cinta itu. Jika kamu benar-benar bisa mengambil hatiku, maka ku serahkan seluruh hidupku pula untuk kamu kelak. Rizal menatap Sierra. Gadis itu kembali menunduk menghindari pandangan Rizal. Semua orang sedang menunggu jawaban dari dirinya. Hito malah sudah berharap jika Rizal tidak usah menerima putrinya. Sedangkan Aisyah terlihat pasrah, menyerahkan semua takdir putrinya kepada Allah. Baiklah,
Aku jawab lamaran dari Kiai sekarang juga. Dak dikduk, jantung Sierra berdetak kencang mendengar kata-kata itu, apalagi mata Rizal yang terus menatap ke arahnya, membuat dia ingin pingsan di tempat itu. Aku menerima kamu, dan kita akan menikah sekarang juga. Itu keinginanku. Kiai Ahmad langsung memeluk Umi Aminah, kemudian berpelukan juga dengan Kiai Bahar. Dua sahabat itu saling melempar senyum haru, dengan apa yang baru mereka dengar dari mulut Rizal. Apa-apaan, sekarang? Teriak Sierra mengeluarkan suara aslinya, yang bagai bom baru meledak. Sejak tadi dia tahan-tahan terus berbicara lemah lembut. Kini tiba-tiba dia merasa kaget, dan refleks dia langsung mengeluarkan suara kencangnya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe,